Baik lagi dengan Arif di Dorma Tekno. Oke guys, Realme kemarin sudah merilis dua buah produk terbarunya seperti yang udah kita bahas di video bocorannya kemarin. Buat kalian yang udah nonton, harga Realme GT Explorer dan GT Master Edition ini harganya cukup mirip-mirip dengan yang udah kita bahas di video kemarin. Gak semurah seperti yang kita bahas dalam video bocorannya, tapi masih termasuk dalam kategori yang terjangkau lah. Pertama kita bahas dulu si Realme GT Master Explorer. Kita sebut aja dengan versi GT Explorer. Ini adalah versi flagship yang dirilis pada hari tersebut. Dari desainnya HP ini mirip banget dengan bocoran rendernya kemarin. Cuma beda di tagline kameranya aja, di mana versi resminya bertuliskan Matrix AI Camera. GT Explorer ini punya panel belakang yang dilengkapi dengan lapisan anti-glare dan juga 3D AF, sehingga punya pantulan cahaya yang cukup unik dan juga nggak mudah terkena bekas sidik jari guys. Bodinya juga ringan dan juga tipis dengan bobot hanya 183,5 gram dan juga tebal 8 mm. Bentuk layarnya melengkung berukuran 6,55 inci, 120 Hz refresh rate, dan panelnya adalah AMOLED. Layar ini sudah mendukung DCI P3 Color Gamut 100%, kecerahan puncak 1100 nits, kontras rasio 6 juta banding 1, touch sampling rate 480 Hz, pemindai sidik jari di balik layar, dan juga udah berlabel HDR10+. Kalau misalkan spek seperti ini sih udah pasti oke banget lah buat multimediaan, dan juga nggak ada kendala sih harusnya untuk main game. Harusnya ya. Terlebih untuk urusan dapur 4G dipercayakan ke Snapdragon 877 nanometer. Seperti yang kita tahu, ini adalah top tier SoC-nya Snapdragon di bawah Snapdragon 888. SoC ini menggunakan konfigurasi core CPU 1+3+4 dengan clock speed maksimal di 3,2 GHz. Dibanding Snapdragon 865, performa CPU-nya meningkat 12%, GPU-nya 32%, dan mampu memproses tugas Artificial Intelligence sampai 15 TOPS alias 15 triliun operasi per detik. Dengan dapur 4G sekencang ini, HP ini bisa memainkan game MOBA dengan stabil di 90 frame per second berkat sistem pembuangan panasnya yang jumlah lapisan pendinginnya ada 5 lembar. Selain itu, HP ini dibekali dengan teknologi DRI untuk menambah kapasitas RAM dengan mengambil kapasitas internal memorinya. Dan juga ada mode GT untuk mengatur HP ini pada performa terbaiknya. HP ini juga punya motor getar Tactile Engine 4 dimensi untuk menambah advance pengalaman saat main game. Ada juga NFC-nya, jadi nggak usah khawatir deh buat yang pengen HP-nya ada NFC padahal nggak kepake. Soal baterainya gue rasa keluarga BBK nggak perlu diragukan lagi lah ya, karena sistem pengecasannya yang super cepat. Cuma butuh waktu 33 menit aja buat ngecas sampai penuh. By the way, ini kapasitas baterainya adalah 4500 mAh guys. Bagian kamera punya spesifikasi yang oke banget nih. Sensor utamanya 50 MP berjenis Sony IMX766. Sensor sekundernya 16 MP Sony IMX481, dan sensor ketiga adalah sensor 2 MP super makro dengan jarak fokus 4 cm. Sensor utama 50 MP tersebut punya ukuran aperture 1/1.56, ukuran pixel fisik sebesar 1 mikron, dan mendukung penstabilan gambar, optical image stabilization plus electrical image stabilization. Kemudian di bagian depan, kamera selfie-nya berada di pansel di kiri atas layar. Resolusinya 32 MP berjenis Sony IMX615. Wow, sensor kamera depan belakangnya udah pakai sensor Sony. Jadi kalau misalkan nggak puas sama color science-nya Realme, tinggal install Gcam aja. Gokil. Sekarang kita bahas si Realme GT Master, versi downgrade dari GT Master Explorer tadi. Untuk desain keduanya hampir sama guys, tapi bentuk kamera BAM-nya terlihat lebih simpel, nggak semeriah si GT Explorer tadi. Tebalnya sama-sama 8 mm, namun bobotnya lebih ringan, yaitu 174 gram aja. Dia menggunakan layar AMOLED datar berukuran 6,43 inci, 120 Hz refresh rate,
360 Hz touch sampling rate, 100% DCI IP3, kontras rasio 5 juta banding 1, punya label HDR, dan mendukung DC dimming. Speknya nggak setinggi yang GT Explorer tadi, tapi ini juga udah termasuk layar yang bagus. Pilihan SoC-nya jatuh ke Snapdragon 778G. Dan setahu gua, HP ini adalah HP yang pertama yang mengadopsi SoC ini. SoC ini dibuat dengan proses 6 nanometer. CPU performanya menggunakan Intel Cortex A78, pakai AI engine yang sama jenisnya dengan yang digunakan di Snapdragon 888 dan udah mendukung dual 5G. SoC ini membawa peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya. CPU dan GPU-nya meningkat 40%, performa AI-nya 123%, dan ISP-nya 77%. Untuk performa gamingnya miriplah dengan GT Explorer, di mana rata-rata FPS-nya juga mendekati angka 90 frame per second. Ada juga fitur dan teknologi yang juga digunakan di GT Explorer, seperti sistem pendinginan 5 lapis, teknologi DRI alias Dynamic RAM Expansion, dan pengecasan Super Dart 65 watt. Tapi kapasitas baterainya turun dikit nih guys, jadi 4400 mAh. GT Master ini juga menggunakan 3 buah sensor di kamera utamanya. Bedanya adalah sensor utamanya beresolusi 64 megapiksel dengan ditemani sensor 8 megapiksel ultrawide 119 derajat dan 2 megapiksel lensa super makro 4 cm. Untuk kamera depannya sama persis dengan yang digunakan di GT Explorer. Untuk harganya keduanya tentu aja punya rentang harga yang berbeda. GT Explorer dibanderol dengan harga 2.799 yuan dan 3.099 yuan. Sedangkan GT Master dibanderol dengan harga 2.399 yuan dan 2.599 yuan. Kalau misalkan kalian mau beli langsung dari Tiongkok, minimal siapkan budget segini. Gimana para sultan? Apakah tertarik? Beli di mana nanti deh? Kita coba update di deskripsi. Oke, itu aja guys. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe buat yang belum. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.